Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatuhu wassalamuhu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala ulama zaharat min asa Musa mu'jizatun kasirah. Kita lanjutkan bahasan tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi dari bangsa Bani Israel. Beliau diberikan tongkat oleh Nabi Syu'aib, dan Nabi Syu'aib diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang mana asal usul tongkat tersebut berasal dari Nabi Adam yang pernah dibawa dari surga ketika beliau diturunkan beserta Siti Hawa. Ketika Nabi Musa alaihi salam menerima titipan dari Nabi Syu'aib berupa tongkat ini lain daripada yang lain, mempunyai keajaiban yang dahsyat, mempunyai keanehan yang luar biasa yang dinamakan dengan mukjizat. Yang dimaksud dengan mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia, di luar kebiasaan yang terdapat pada diri seorang nabi. Mukjizat itu banyak sekali yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salam. Maka salah satu tongkatnya adalah merupakan mukjizat, merupakan suatu tanda kenabian. Sabda ulama, zaharat min asa Musa mukjizatun kasirah. Telah jelas sesuatu yang keluar dari tongkat Nabi Musa antara lain, kana idza ta'iba raqiba 'alaiha fakanat tamsi bihi kal farsi wal jawad. Keistimewaan tongkat Nabi Musa antara lain ketika beliau berjalan dan menemukan kecapean kelelahan, maka tongkat tersebut bisa dijadikan kendaraan seperti kuda, dan beliau bisa dibawa lari oleh tongkat tersebut, bisa kemana-mana sesuai dengan keinginan Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada tongkat yang semacam itu zaman sekarang. Ketika Nabi Musa capek, langsung tongkat tersebut bisa ditunggangi laksana menunggang kuda. Yang kedua, wa kana idza istaha ta'aman dorobaha alal ardi payadharu anwa'u ta'am. Ketika beliau menginginkan suatu makanan, apabila beliau merasa lapar dan di tempat bepergian ataupun di rumah tidak ada makanan, maka tongkat tersebut dipukulkan ke atas bumi, maka akan terlihat berbagai makanan yang ia inginkan. Masya Allah, kalau ada tongkat semacam itu saat ini, pasti orang lain merasa sombong dan yang lainnya. Cukup aja kita tidak perlu bekerja, tidak perlu kemana-mana. Kalau mau makan, cukup dengan satu keluarga itu memukulkan tongkat. Setelah dipukulkan tongkat itu akan terjadi suatu makanan. Maka mustahil zaman sekarang ada tongkat semacam itu, karena tongkat yang demikian hanyalah terdapat pada diri Nabi Musa alaihi salam yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idzastaha ma'an kharajat minha a'yunu ma'in.
ketika beliau menginginkan air karena kehausan atau ingin minum, maka sama juga halnya ketika beliau menginginkan makanan, cukup tongkat tersebut dipukulkan ke bumi. Kalau dipukulkan ke bumi, Nabi Musa menginginkan makanan, ya pasti keluar makanan. Ketika dipukulkan ke bumi atau tanah, maka keluar air yang ia inginkan. Masya Allah. Lalu yang keempat, wa idza adlama bil lail sata'a minha anwarun ka'annaha syamsu. Dan hebat-hebatnya lagi keistimewaan daripada tongkat Nabi Musa alaihissalam yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang biasa dan tidak dimiliki oleh tongkat yang biasa-biasa. Salah satunya ketika beliau bepergian di malam hari, waktu gelap gulita, maka tongkat ini akan mengeluarkan cahaya terang benderang. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, wa idza daqa sadruhu wastauhasa kana lahu mu'nisatan wa muhaddisatan. Ketika Nabi Musa alaihi salam sedang gundah gulana, dadanya merasa sesak ketika ada permasalahan. Kan biasanya kalau orang yang sedang bermasalah, tentu seakan-akan bumi dan langit terasanya rapat. Begitupun yang dirasakan ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan suatu masalah, pasti dadanya merasa sesak bukan karena penyakit. Maka tongkat ini menjadi teman dan bisa berbicara. Maka jangan aneh ketika Nabi Musa seorang diri, tapi dia seakan-akan ngobrol. Bukan itu sedang bukan melamun, tapi sedang ngobrol dengan tongkatnya sendiri. Masya Allah, karena tongkatnya bisa menjadi teman ketika beliau ingin berbicara tapi tidak ada orang yang diajak bicara. Yang kelima, wa idza alqaha nahwa aduin soro su'banan. Ketika tongkat itu dilemparkan ke arah musuh, maka tongkat itu akan menjelma sebagai ular besar, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan puluhan ahli sihir Fir'aun, yang mana diadakan pertandingan antara sihir pengikut Fir'aun dan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka perlu kita ketahui dalam berbagai surat, kurang lebih di 14 surat, ada kisah-kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Salah satunya ketika tukang sihir Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ahli sihir mengeluarkan jurus yang terakhir, jurus santetnya, jurus sihirnya, pokoknya ini jurus sihir tingkat tinggi. Maka tidak ada ilmu yang tertinggi selain daripada menjadikan tambang menjadi ular. Maka ketika orang-orang Fir'aun ahli sihir mengeluarkan sihirnya tambang menjadi ular, langsung ular itu mau menyerang Nabi Musa alaihi salam. Dengan sigapnya Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya, sehingga ketika dilemparkan tongkat tersebut ke arah musuh-musuh yang telah menyerang, mengirim berbagai ular, maka ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular yang lebih besar, sehingga ular-ular jadi-jadian yang dikirim oleh ahli sihir Fir'aun tidak ada artinya, bisa dilumat semua, jangankan ularnya. Kalau kita bayangkan dari catatan ahli tafsir, itu bibir atas ular Nabi Musa alaihissalam jelmaan dari tongkatnya ada di atap istana Fir'aun. Bibir yang paling bawah ada di pondasi istana Fir'aun.
apabila berkehendak pasti istana Fir'aun juga dilumat oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam yang keluar daripada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Sehingga apabila dilemparkan ke arah musuh, maka tongkat Nabi Musa akan menjadi seekor ular yang sangat besar. Yadharu min ainaihi wa munkhoraihi anar. Dan dahsyat-dahsyatnya ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan ke arah musuh, dari kedua matanya dan dari kedua lubang hidungnya, dari ular tersebut mengeluarkan bara api yang sangat menakutkan. Tidak ada ular yang semacam itu. Untuk apa? Untuk menghalau musuh-musuh Nabi Musa alaihissalam, termasuk ahli sihir Fir'aun, dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala bisa beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan adanya tongkat yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Nabi Adam dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Watasihu karro'dil qasif. Ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan ke arah musuh, maka tongkat itu akan bersuara, akan menimbulkan suara yang sangat besar seperti suara petir. Masya Allah ya. Dahsyat-dahsyatnya ketika sihir-sihir Fir'aun begitu mengirimkan ular-ular jelmaan dari tambang-tambang yang dibawa oleh mereka. Ketika berhadapan dengan ular Nabi Musa, begitu ular dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, jelmaan dari tongkatnya, sampai-sampai ahli sihir Fir'aun itu menutup telinganya. Karena apa? Ular itu mengeluarkan suara yang sangat besar seperti suara petir, dan dari kedua lubang hidungnya mengeluarkan api, juga dari kedua matanya mengeluarkan api. Masya Allah, itulah salah satu mukjizat yang agung yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan mengenai kelebihan tongkat Nabi Musa alaihissalam semakin menambah keimanan kita bahwa mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang ada pada diri seorang nabi, salah satunya tongkat Nabi Musa yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kerasulan kepada Nabi Musa alaihissalam. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.